Pemirsa, jangan takut persoalan kereta cepat sudah diambil alih oleh Presiden. Itulah pernyataan Presiden Prabowo pekan ini di tengah polemik utang yang ada menggunung proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Presiden bahkan bertekad melanjutkan proyek prestisius ini tak hanya sampai Surabaya, pemirsa, namun hingga Banyuwangi di ujung timur Pulau Jawa. Biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini menembus sekitar 7 miliar dolar atau sekitar 118 triliun rupiah. Sekitar 75%-nya berasal dari utang. Belum ada penjelasan rinci dari mana sumber uangnya. Apakah diserahkan sepenuhnya ke Danantara atau diambil dari APBN? Yang pasti DPR sudah mewanti-wanti agar pemerintah berhati-hati. Kami telah menyiapkan reportasenya untuk Anda berikut ini. Nggak usah khawatir apa itu ribut-ribut wush. Saya sudah pelajari masalahnya. Tidak ada masalah. Saya tanggung jawab nanti wush itu semuanya. Teka-teki nasib utang segunung kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya rampung. Saat berpidato dalam peresmian stasiun Tanah Abang baru pekan ini, Presiden mengambil alih tanggung jawab proyek kereta cepat. Presiden juga mengingatkan rakyat agar jangan terpengaruh politisasi isu proyek kereta cepat. Jangan dipolitisasi. Jangan kita menari di gendangnya orang. Mungkin ada fiak-fiak dari nggak tahu dari mana yang ingin selalu menimbulkan kecemasan rakyat. Nggak asal, tenang-tenang aja. Ya. Beberapa hari belakangan, istana sibuk dengan urusan proyek kereta cepat. Presiden tampak memanggil sejumlah pejabat. Salah satunya Dirut PT KAI, Bobi Rashidin. Menurut Bobi, pemerintah masih membahas persoalan utang kereta cepat. Kami sudah koordinasi dengan Danantara sebagai holding dari KAI. Lagi dibicarakan antara Danantara dengan pemerintah juga tentunya. Presiden juga memanggil Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan. Usai rapat dengan Presiden, Menko AHY memastikan APBN menjadi bagian dari penyelesaian utang kereta cepat. Ya, itulah nanti saya sampaikan bahwa pemerintah APBN juga pasti akan menjadi bagian. Tetapi untuk seperti secara spesifiknya nanti akan kami sampaikan pada kesempatan yang lain. Pekan lalu, Presiden juga memanggil menteri-menteri bidang ekonomi untuk mencari skenario terbaik pembayaran utang proyek kereta cepat. Opsi-opsi untuk meminta misalnya perpanjangan masa pinjaman itu bagian nanti dari skenario-skenario skema yang terbaik. Ada beberapa skenario yang dapat ditawarkan Indonesia saat bernegosiasi dengan China. Mulai opsi perpanjangan tempo pelunasan hingga mengkonversi utang menjadi saham. Ada beberapa poin yang bisa kita lakukan. Yang pertama, tenor diperpanjang. Tadi Pak Herman mengatakan dari 40 ke 60. Kalau bisa lebih panjang lagi bagus. Kemudian grace period, kalau bisa minta diundur. Tambahan, bukan 10 tahun lagi, tetapi menjadi 12 tahun. Jadi bukan 2028 kita membayar pokok, tapi 2030. Kemudian yang lain adalah penurunan suku bunga. Nah, satu hal yang belum banyak dibahas, tapi menurut saya sangat potensial adalah debt to equity swap. Skenario manapun yang jadi solusi, proyek kereta cepat tak boleh terhenti hanya karena masalah untung atau rugi. Apalagi Presiden bertekad melanjutkan proyek kereta cepat hingga Banyuwangi. Jarak Jakarta-Banyuwangi yang lebih dari 1.000 km saat ini membutuhkan waktu tempuh hingga 17 jam dengan kereta konvensional, yaitu rangkaian kereta yang ditarik lokomotif diesel dengan kecepatan maksimal 120 km per jam. Bila menggunakan kereta cepat yang mampu melaju hingga 350 km per jam, waktu tempuh akan terpangkas menjadi hanya sekitar 3 jam saja.
Presiden menilai kereta cepat merupakan potret modernisasi transportasi dan keunggulan teknologi. Karena itu, Presiden Prabowo siap merogoh kocek 1,2 triliun rupiah setiap tahun hanya untuk membayar beban bunga cicilan utang. Pokoknya nggak ada masalah. Karena itu kita harus bayar 1,2 triliun setahun. Tapi manfaatnya mengurangi macet, mengurangi polusi, mempercepat perjalanan. Ini semua harus dihitung, ya. Jadi saya kira tidak. Dan ini terutama adalah yang penting adalah kita kuasai teknologi. Kita we are at the edge of the best practice. Dan ini ingat ya, ini simbol kerjasama kita dengan Tiongkok. Pertanyaannya, dapatkah eksekutif langsung mengambil alih utang WUS? Ketua Badan Anggaran DPR menyatakan utang kereta cepat semestinya urusan Danantara sebagai induk holding BUMN. APBN sebaiknya digunakan untuk menggerakkan sektor real. Ini bukan soal sanggup tidak sanggup, karena fiskal kita masih oke, masih baik. Walaupun baik dalam pengertian ya cadangan aja, cadangan anggarannya ada, DBA pun ada, tapi itu kan harus dipergunakan bagaimana menjalankan sektor real agar produktivitasnya tetap terus meningkat. Ketua DPR juga menyatakan pemerintah harus membahas rencana penyelesaian utang WUS dengan komisi DPR terkait. WUS nanti akan dibahas di komisi terkait dengan pemerintah. Ya, kita akan kaji bersama bagaimana secara teknis di pemerintah seperti apa, kemudian bagaimana sikap pemerintah, bagaimana situasi keuangan dulu dan sekarang. Yaitu sama-sama dengan pemerintah kita harus sampaikan apa yang akan terjadi dan sikap pemerintah sekarang akan diapakan supaya jangan sampai terjadi kerugian negara yang berlarut-larut. Polemik utang jumbo proyek kereta cepat mulai jadi sorotan masyarakat sejak Komisi 6 DPR dan Dirut PT KAI akhir Agustus lalu melakukan rapat dengar pendapat. PT KAI merupakan pemegang saham terbesar dalam perusahaan patungan kereta cepat Indonesia-China. Artinya, PT KAI juga memikul beban utang terbesar dari proyek ini sebesar 118 triliun rupiah dengan bunga pinjaman 3,4% per tahun. Ditambah lagi operasional kereta cepat yang terus merugi juga menggerus laba PT KAI. Kalau itu bergeser naik terus, Pak, apa yang terjadi? Total hutang Bapak akan naik terus. Bahkan laba Bapak dari yang usaha-usaha lainnya itu akan tenggelam oleh bunga. Dalam rapat itu, Dirut PT KAI menyatakan bahwa beban utang dan operasional kereta cepat merupakan bom waktu bagi PT KAI. Pernyataan itu langsung memantik polemik di tengah masyarakat. Terutama kami dalami juga ya, masalah KCIC yang seperti yang disampaikan tadi, memang ini bom waktu buat. Polemik makin panas setelah Menkeu Purbaya memberi sinyal menolak menggunakan APBN untuk menyelesaikan utang kereta cepat. Kan Danantara terima dividen dari BUMN kan hampir 90 triliun, 80 triliun, hampir 90 triliun lah. Itu cukup untuk menutup yang 2 triliun bayaran tahunan untuk kereta api cepat. Dan pemirsa, kita akan segera mengulik bagaimana polemik pembiayaan kereta cepat WUS ini, apakah berasal dari APBN atau non-APBN. Ternyata pemirsa, isu penggunaan pembiayaan APBN ini adalah ternyata
isu lama dalam proyek kereta cepat ini, dan jika kita ingat Tiongkok pemirsa yang akhirnya terpilih sebagai kontraktor kereta cepat ini karena menawarkan skema bisnis to bisnis atau B2B sehingga tidak ada keterlibatan pemerintah secara langsung. Dan saat itu Presiden Joko Widodo menerbitkan Perpres nomor 107 tahun 2015 untuk memastikan bahwa tidak akan ada pembiayaan langsung dari APBN dalam mega proyek kereta cepat ini. Namun ternyata pemirsa, kenyataannya saat terjadi crossoveran di mana pemerintah turun tangan agar proyek ini tidak mangkrak, Presiden Joko Widodo akhirnya membuat Perpres nomor 93 tahun 2021 yang secara eksplisit ini memungkinkan untuk menggunakan dana APBN khususnya melalui penyertaan modal negara kepada PT Kereta Api Indonesia tentunya. Dan terkait dengan pembiayaan proyek kereta cepat ini, kami akan memiliki simulasinya untuk Anda pemirsa, di mana biaya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung ini ternyata mencapai 118 triliun rupiah untuk jarak 142 km, dan ini artinya membutuhkan dana sekitar 780 miliar rupiah per kilometernya. Jika Presiden Prabowo menyatakan proyek kereta cepat ini akan dilanjutkan tak hanya sampai Surabaya, namun hingga ke ujung timur Pulau Jawa ini, yakni kita ke Banyuwangi. Lalu jika kita simulasikan biaya proyek kereta cepat dari Jakarta ke Banyuwangi ini, dan tentu saja melewati Bandung, sekitar jaraknya ada 858 km, maka total akan menelan biaya sekitar 669,24 triliun rupiah. Dan pemirsa, kita akan mencoba membahas terkait dengan struktur utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung ini. Di sini, di slide ini kita akan melihat bahwa 75% pembiayaan proyek kereta cepat ini adalah berasal dari utang kepada China Development Bank, dan 60% saham PT Kereta Cepat Indonesia Cina ini dimiliki oleh konsorsium BUMN Indonesia, yakni PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia atau PSBI, di mana PT Kereta Api Indonesia atau PT KAI memegang saham mayoritas dengan kepemilikan mencapai 58,53% saham. Dan bila kita berbicara terkait dengan berapa jumlah utang pokok konsorsium BUMN PT Pilar Sinergi ini, yakni total ada sebesar 2,74 miliar dolar Amerika Serikat dengan tenor masa waktu hingga 40 tahun dan masa tenggang 10 tahun dengan suku bunga 2%. Namun pemirsa, ternyata masih ada pula utang tambahan akibat cost overrun, di mana biaya aktual proyek KCIC ini melebihi anggaran yang telah direncanakan dari awal, yakni sebesar 542,7 juta dolar Amerika Serikat. Jadi jika kita total utang yang ditanggung oleh konsorsium Indonesia yakni mencapai 3,26 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 54 triliun rupiah, disertai dengan estimasi beban bunga tahunan yakni sekitar 74,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Tentunya pemirsa, dengan keadaan ini tentu saja dikeluhkan oleh PT Kereta Api Indonesia sebagai pemegang saham mayoritas dalam hal ini, karena selain mencatatkan kewajiban 19 triliun rupiah di semester pertama tahun 2025 ini saja, PT Kereta Api Indonesia juga mencatatkan kerugian yakni hingga 1,6 triliun rupiah. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.